Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kasih kita kenikmatan yang luar biasa, di mana salah satu tanda keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan tadi bisa kita bawa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang hidup di dunia ini tapi nikmat entah kemana-mana mereka buat. Dikasih Allah mereka nafas, dikasih Allah mereka umur hidup, dikasih Allah mereka untuk bergerak entah kemana, dikasih mulut entah untuk apa. Tapi alhamdulillah jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah berkahi nikmat itu untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, kata Nabi, "Ala fil jasadi mudghah," dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Idza salahat, kalau salahat baik daging itu, segumpal daging tadi, salahat jasadu kulluh, maka baiklah seluruhnya, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Idza fasadat, andai rusaklah segumpal tadi, fasadat jasadu kulluh, maka rusaklah semua yang ada dalam dirinya. Kata Nabi, ada wahyal qalbu, itulah hati. Hati andai dia rusak, maka hati akan mengarahkan manusia kepada hal-hal yang tak baik. Tapi kalau hati yang segumpal tadi baik, maka semua yang ada dalam diri ini pun akan menjadi baik. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Al-Hasan Al-Basri min akbari tabi'in, daripada tabi'in, ketua termasuk ulama besar di kalangan tabi'in, bernama Imam Hasan Al-Basri, seorang yang alim kemudian sufi, menulis 6 yang dapat merosak hati. Ada 6 yang dapat merosak hati manusia tadi. Andai rusak yang ini tadi, rusaklah hati. Andai hati rusak, hidup kita pun tak akan pernah tentu arah. Maka semuanya ditentukan hati. Kata guru saya, Allah yarham Abuya almarhum Kiai Alimuddin Siregar, kata beliau bahwa hati itu macam onderdil mesin mobil, onderdil mesin apapun itu. Kalau onderdil tadi rusak, maka matilah mesin, matilah, tak bisa bergerak. Maka orang yang punya hati, hatinya baik, hidupnya pun akan terarah. 6 yang dapat merosak hati, kata Imam Hasan Al-Basri. Pertama, yadnubuna biraja'it taubah, orang-orang berbuat dosa tapi dia berangan-angan nanti setelah buat dosa bisa bertaubat. Nantilah setelah aku tua, aku baru taubat, rajin ke masjid, kata dia. Nantilah setelah nikah baru aku rajin sholat ke masjid. Dia buat dosa selama hidupnya, angan-angannya nanti kan bisa taubat. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang sekarang ini. Mereka sangka, mereka berangan-angan bisa hidup selamanya. Kata Luqmanul Hakim, al-mauta ya'ti baktah, mati itu datang secara tiba-tiba. Tapi nyatanya itu hanya menjadi angan-angan. Orang berbuat dosa, dia berangan-angan ingin bertobat, ternyata tak sampai tua dia telah meninggal, tak sampai dia menikah dia telah meninggal. Maka untuk beramal soleh,
konsepnya adalah seolah-olah kita mati esok. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah angan-angan orang munafik. Orang-orang itu berangan-angan, angan-angannya panjang, angan-angannya nantilah bertobat, nantilah beramal soleh. Apakah ada dalam Al-Quran angan-angan ini? Ada angan-angan yang tak akan pernah terjadi. Salah satunya angan-angan orang kafir yang Allah jelaskan dalam surah An-Naba ayat paling terakhir. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, ya Allah, andai kami jadi tanah lagi, ya Allah, kami lebih baik jadi tanah daripada hidup, kata mereka. Ya laitani kuntu turaba. Mending kami jadi tanah, ya Allah. Berat hidup ini, berat menanggung amanah ini. Tapi lagi-lagi ya laitani, angan-angan yang tak akan pernah terjadi. Ada hadis Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andailah umatku tahu kemuliaan-kemuliaan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Kata Nabi, "La tamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan." Orang-orang akan berangan-angan Ramadan itu 1 tahun. Tapi takkan mungkin terjadi karena angan-angan itu angan-angan orang-orang munafik. Ramadan hanya sekali seumur hidup. Jadi angan-angan orang-orang munafik adalah mereka melakukan dosa dengan harapan nanti mereka bisa bertobat. Belum sampai mereka pada angan-angan mereka, telah dicabut Allah umur mereka. Hadirin dimuliakan Allah, jangan pernah terbersit dalam hati kita nanti. Allah jelaskan dalam Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Orang yang melakukan dosa kemudian mereka berharap nanti bisa bertobat, mereka tidak akan pernah sampai ke titik tobat. Karena apa? Karena angan-angannya hanya akan menambah noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak noda hitam digoreskan dalam hatinya, maka semakin sulit ia untuk berbuat baik. Hati yang sudah semakin hitam, maka payah pula dia dibawa ibadah, payah dia berjamaah, payah dia dibawa untuk berbuat baik. Maka ketika hati rusak, kata Nabi tadi, rusaklah pertama. Yang pertama yang dapat merusak hati adalah orang-orang yang berharap mereka berbuat dosa, berharap nanti bisa minta ampun kepada Allah, tapi nyatanya tak sempat minta ampun, dia sudah mati duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar dari yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, yang dapat merusak hati. Apa itu, Ustaz? Ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Ada orang-orang yang mereka mengetahui akan ilmu sesuatu. Mereka tahu tak boleh ini, tak boleh itu. Mereka tahu ini berdosa, tapi mereka tak pernah bisa mengamalkan ilmunya. La faidatun bi ilmihi, tak dapat faedah daripada ilmunya. Apa gunanya majelis zuhur, majelis taklim ibu-ibu, majelis maghrib, tabligh akbar, kajian-kajian? Apa guna kajian-kajian ini? Gunanya satu, untuk membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, semakin berilmu. Padi itu semakin tinggi dia, maka dia akan semakin merunduk. Semakin tinggi dia akan semakin merunduk. Itulah ilmu padi, ilmunya para ulama-ulama dulu. Bukan semakin tinggi, semakin dia merasa paling benar, dialah yang paling benar, segalanya kafir, segalanya bid'ah, segalanya salah. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang tua dulu menjelaskan kepada kita, ya, semakin tinggi ilmu padi, dia pun akan semakin merunduk dan merasa tak ada apa-apanya. Inilah termasuk dengan pengamalan ilmu. Maka kata para pepatah Arab, al-ilmu bila amal, ilmu yang tiada diamalkan, kasyajari bila thamar, seperti pohon yang tiada berbuah. Ilmu itu ibarat pohon, tapi kalau tak ada buahnya, kita pun bosan melihatnya. Kenapa? Tak ada manfaatnya. Maka manusia pun begitu. Ketika sudah ada ilmu, maka buahnya adalah amal. Adanya kajian ini agar kita semakin sering, semakin paham, dan semakin mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari. Kalau sudah tahu, maka kita pun akan diberati hukum. Karena yang tak kena daripada hukum itu adalah orang-orang yang tak tahu. Hatta ta'lamun, sampai mereka mengetahui.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa yang dapat merosak hati di antaranya adalah orang-orang yang tak mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dan mereka ketahui. Kemudian yang ketiga, jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang ketiga, bahwa mereka dikasih Allah rezeki tapi la yashkurun Allah, tapi mereka tak pernah bersyukur kepada Allah. Ini dapat merosak hati, kata Imam Hasan Al-Basri. Dikasih dia rezeki pekerjaan yang baik, dikasih dia semua yang baik dalam hidupnya, anak-anaknya dikasih Allah semua, harta, pekerjaan, perusahaan dikasih, tapi tak makin dekat kepada Allah, malah makin jauh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hari ini manusia-manusia yang terlena oleh pangkat dan jabatan mereka, pada akhirnya mereka bukan semakin dekat, sementara mereka bisa semakin jauh kepada Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu wala uladukum, dan anak-anakmu, apa itu, melalaikanmu an zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata para mufassir dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan, makna an zikrillah ini, satu, pekerjaanmu jangan membuatmu jadi lalai, anak istrimu jangan membuatmu jadi tak bersyukur kepada Allah. Karena betapa banyak orang yang telah diberikan bukan malah bersyukur tapi malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang saja dalam hidupnya. Maka kata Nabi, man la yashkuril qalil, orang yang tak pandai bersyukur kepada yang sedikit, la yashkuril katsir, maka seberapa banyak pun nikmat yang Allah berikan, dia takkan pernah pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dalam hadis lain disebutkan, malam yashkurin nas, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, lam yashkurillah, dia takkan pernah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, kita tahu ayatnya sangat fenomenal. Dari dulu sampai hari ini kita tahu, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Namun yang kurang adalah pengamalan daripada syukur itu, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur nanti, kata Allah, sedikit orang bersyukur. Maka kenapa kita sholat zuhur hari ini, kenapa kita beribadah hari ini? Di antara cara mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kita hadir di majelis taklim ini? Di antara cara mensyukuri nikmat akal, duduk sebentar bertafakkur, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita sujud? Supaya kita ingat bahwa tempat terakhir kita tidur adalah tanah. Tempat kita terakhir tidur tanah, dari tanah kembali kepada tanah. Kenapa kita ruku? Kita diajarkan dari ruku supaya bisa rendah diri. Kenapa? Orang ruku itu diajarkan melihat di bawahnya, bahwa seberapa hebat pun dia, lihatlah, bersyukur, engkau hebat karena ada orang-orang yang di bawah. Sehingga ketika dia sholat diajarkan untuk bersyukur. Kenapa orang ada takbiratul ihram? Takbiratul ihram bermakna kita menyerah, bahwa ketika orang takbiratul ihram, sebelum sholat kita takbiratul ihram, apa maknanya? Kita menyerahkan semuanya. Tadi kita sudah bekerja dari pagi jam 7 sampai masuk zuhur, tinggalkan sejenak pekerjaan itu, angkatlah takbir. Kenapa? Kita sudah usaha, sudah sholat subuh berjamaah, sudah usaha, zuhur kita diingatkan lagi kepada Allah. Allah, apa maknanya ini Ustaz? Orang ketika terdesak, ditodongkan pistol, maka dia tak pernah mungkin angkat kaki, tak pernah angkat mata, yang ia angkat adalah tangannya. Apa maknanya? Bahwa dia menyerah. Takbiratul ihram adalah ungkapan kita menyerah kepada Allah, bahwa tadi kita sudah bekerja hebat pun aku, ya Allah, aku tak ada apa-apanya kalau tak engkau berikan rezeki, tak engkau berikan hidup, ya Allah. Maka aku takbiratul ihram, aku serahkan semua padamu, ya Allah. Aku sudah beramal, mudah-mudahan engkau terima amalku. Maka hebatnya, indahnya jadi orang Islam ini. Kenapa? Beda sama orang-orang yang bukan Islam. Orang yang tak Islam itu mereka mencari ketenangan hati dengan nge-gym, karaoke, mall. Orang Islam nih ada sholat 5 kali sehari semalam,
ada subuh, zuhur. Zuhur kita sudah bekerja, asar diingatkan lagi Allah. Asar, maghrib, istirahat, kita diingatkan lagi ada sholat. Habis maghrib ada isya, kita diingatkan lagi ada lagi ibadah-ibadah sunnah. Hebatnya orang Islam untuk mencari kebahagiaan, ketenangan hati. Tak perlu pergi ke Eropa, tak perlu pergi ke tempat yang indah, karena untuk mencari ketenangan hati cukup engkau gelar sajadah, sholatlah 2 rakaat di malam hari, engkau akan mendapati ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang tak akan didapatkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, hati yang baik tadi yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, karena hatinya akan menggiringnya kepada hal positif, beramal soleh, sedekah dan lain-lain. Tapi hati yang buruk membuatnya akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 6 yang ingin kita sampaikan. Dan waktu sudah habis, mudah-mudahan insyaallah kita bisa sambung di lain waktu. Ada 6 yang dapat merusak hati. 3 diantaranya, 1 berbuat dosa dengan berharap dia akan bertaubat. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, Allah kasih rezeki tapi tak pernah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada ini agar hati kita pun tidak rusak. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.